down, I know you got me, baby. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ila hadza maqsudi wa ridha rabbi. Terima kasih kepada dosen pengampu Ibu Indah Permatasari SSD MAK selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar perpajakan dan teman-teman sekalian yang sudah menonton video presentasi kami pada hari ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Diani sebagai moderator dan pemateri 1, dan ada teman saya Dini sebagai pemateri 2 dan Lisa sebagai pemateri 3. Baiklah, itu mempersiapkan dulu, langsung saja kita masuk ke materi. Nah, materi kita pada hari ini kita akan membahas tentang pajak kendaraan bermotor atau PKB. Pengertian pajak kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor selanjutnya disebut PKB adalah pajak atas kepemilikan atau pengawasan kendaraan bermotor, kendaraan beroda 2 atau lebih beserta gendengan yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah sebuah energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat yang bergerak. Adapun jenis kendaraan bermotor yang dikenakan pajak diantaranya adalah sebagai berikut: seperti sepeda motor, sektor skuter, mobil, dan pemadam kebakaran. Kendaraan di atas termasuk kendaraan yang mempunyai wajib pajak yang harus dibayar tiap tahunnya untuk kelancaran berjalannya kendaraan tersebut. Nah, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dini. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang prosedur pembayaran pajak kendaraan bermotor. Prosedur adalah serangkaian aksi yang spesifik, tindakan atau operasi yang harus dijalankan atau dieksekusi dengan cara yang baku agar selalu memperoleh hasil yang sama dari keadaan yang sama. Pajak yang terutang merupakan PKB yang harus dibayar oleh wajib pajak pada suatu saat dalam masa pajak atau dalam tahun pajak menurut ketentuan peraturan daerah tentang PKB yang ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi setempat. Pada PKB pajak terutang dikenakan pada masa pajak 12 bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor. Pemungutan PKB merupakan satu kesatuan dengan pengurusan dengan administrasi kendaraan bermotor lainnya. PKB yang terutang dipungut di wilayah provinsi setempat kendaraan bermotor. Hal ini akan terkait dengan kewenangan pemerintah provinsi yang hanya terbatas kendaraan bermotor yang terdaftar dalam lingkup wilayah. Pajak kendaraan bermotor dilunasi paling lambat 1 bulan atau 30 hari sejak SPPD, SKPDKB, SKPDKBT, surat keputusan keberatan, surat keputusan pembetulan, serta keputusan banding yang mengakibatkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah diterbitkan. Pembayaran pajak kendaraan bermotor dilaksanakan ke kas daerah bank ataupun tempat lain yang telah ditunjuk oleh gubernur dengan menggunakan surat setoran pajak daerah. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang manfaat pajak kendaraan bermotor bagi suatu daerah. Ada 5 manfaat pajak kendaraan bermotor. Yang pertama, PKB sebagai sumber pendapatan daerah. Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi pemerintah daerah, khususnya pemerintah provinsi. PKB termasuk dalam jenis pajak daerah yang diatur dalam Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau PDRD. Pajak ini dikenakan kepada pemilik kendaraan bermotor, baik roda 2 maupun roda 4, yang terdaftar di suatu wilayah. Pendapatan dari PKB memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah,
Setiap tahun, pemerintah daerah menganggarkan penerimaan dari pajak ini untuk membiayai berbagai program dan layanan publik. Yang kedua adalah pajak kendaraan bermotor atau PKB memiliki peran penting dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dana yang diperoleh dari PKB digunakan untuk mendukung operasional pemerintahan, meningkatkan kualitas layanan publik, menjalankan program pembangunan, serta mengurangi ketergantungan terhadap dana pusat. Dengan adanya PKB, pemerintah daerah dapat lebih mandiri dalam mengelola anggaran dan memastikan berbagai program pembangunan serta pelayanan masyarakat berjalan dengan optimal. Oleh karena itu, kesadaran masyarakat dalam membayar PKB sangat penting agar manfaat pajak ini dapat terus dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Yang ketiga adalah pajak kendaraan bermotor memiliki peran penting dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur transportasi di daerah. Dana dari PKB digunakan untuk membangun dan memperbaiki jalan, meningkatkan transportasi umum, serta meningkatkan keselamatan berkendara. Infrastruktur yang baik akan memperlancar mobilitas masyarakat, mendukung pertumbuhan ekonomi, serta mengurangi kemacetan dan risiko kecelakaan. Dengan adanya PKB, pemerintah daerah dapat terus meningkatkan kualitas layanan transportasi bagi masyarakat. Oleh karena itu, kesadaran dan kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor sangat diperlukan agar manfaatnya dapat terus dirasakan oleh semua pengguna jalan. Yang keempat adalah pajak kendaraan bermotor atau PKB berperan penting dalam meningkatkan pendapatan kabupaten atau kota yang digunakan untuk pembangunan daerah, peningkatan layanan publik, serta pengembangan ekonomi lokal. Dengan adanya dana dari PKB, pemerintah daerah dapat lebih mandiri dalam menjalankan program pembangunan tanpa terlalu bergantung pada dana dari pemerintah pusat. Pendapatan yang diperoleh juga membantu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendukung pertumbuhan sektor usaha dan pariwisata. Oleh karena itu, keputusan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor sangat penting untuk mendukung kemajuan daerah dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Yang kelima yaitu membayar pajak kendaraan bermotor atau PKB secara rutin memberikan kepastian hukum bagi pemilik kendaraan, menghindarkan mereka dari denda dan sanksi, serta memastikan legalitas kendaraan. Selain itu, kendaraan dengan pajak yang aktif lebih mudah untuk dijual karena memiliki status hukum yang jelas. Kepatuhan dalam membayar pajak juga mencerminkan tanggung jawab sebagai warga negara dalam mendukung pembangunan daerah. Oleh karena itu, penting bagi setiap pemilik kendaraan untuk selalu membayar PKB tepat waktu agar dapat berkendara dengan aman dan nyaman. Selanjutnya, saya akan dari materi yang kedua. Baik, kita masuk ke kewenangan polisi lalu lintas dalam melakukan penilangan. Polisi lalu lintas memiliki kewenangan dalam menegakkan hukum di jalan raya, termasuk melakukan penilangan terhadap pelanggar aturan lalu lintas. Kewenangan ini bertujuan untuk menciptakan ketertiban, keamanan, dan keselamatan di jalan raya agar dapat mengurangi kecelakaan serta meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas. Kewenangan polisi lalu lintas diantaranya ada 5, yaitu: pertama, dasar hukum kewenangan polisi lalu lintas, yaitu ada di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memberikan tugas kepada kepolisian dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang mengatur tentang pelanggaran lalu lintas serta kewenangan kepolisian dalam melakukan tindakan terhadap pelanggar. Yang kedua, jenis pelanggaran yang bisa ditilang polisi yaitu tidak membawa atau memiliki surat izin mengemudi atau SIM dan surat tanda nomor kendaraan atau STNK, melanggar lampu lalu lintas seperti menerobos lampu merah atau melanggar batas kecepatan, tidak menggunakan helm bagi pengendara sepeda motor atau tidak menggunakan sabuk pengaman bagi pengemudi mobil, berkendara dalam keadaan mabuk atau di bawah pengaruh narkoba, dan kendaraan yang tidak memenuhi standar keselamatan seperti menggunakan knalpot bising atau modifikasi kendaraan yang tidak sesuai dengan aturan. Yang ketiga, prosedur penilangan oleh polisi.
Yang pertama, memberhentikan kendaraan. Yang kedua, pemeriksaan identitas. Yang ketiga, penjelasan pelanggaran. Yang keempat, memberikan surat tilang. Dan kelima, permintaan hukuman atau kendaraan. Yang keempat, hak pengendara dalam proses penerbangan. Pengendara yang telah memiliki hak-hak yang harus dihormati seperti meminta penjelasan terkait kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan, memiliki mekanisme penyelesaian apakah akan membayar denda langsung atau menghadiri sidang. Yang kelima, upaya pencegahan pelanggaran lalu lintas seperti sosialisasi dan edukasi tentang aturan lalu lintas kepada masyarakat dan patroli rutin di titik-titik rawan pelanggaran dan kecelakaan. Oke, masuk ke materi. Selanjutnya ada absen pajak kendaraan bermotor. Absen pajak kendaraan bermotor adalah pajak tambahan yang dikenakan oleh pemerintah kabupaten atau kota berdasarkan PKB yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 mengatur tentang tata cara pemungutan PKB dan biaya balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Dengan tarif pajak sebesar 66%, setiap daerah wajib mengalokasikan minimal 10% dari pendapatan PKB untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan serta peningkatan transportasi umum. Oke, selanjutnya. Oke, jenis opsi PKB ada tiga, yaitu opsi pajak kendaraan bermotor PKB, opsi bea balik nama kendaraan bermotor BBNKB, dan opsi pajak mineral bukan lokal MBLB. Absen akan dipungut bersamaan dengan diberlakunya pajak absen. Jumlah pajak yang tersisa kemudian akan digunakan untuk mengetahui jumlah opsi. Selanjutnya ada tujuan absen PKB. Tujuan absen PKB yaitu meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD dan menurunkan ketergantungan pada pendapatan federal yang berimbang, merupakan dua tujuan inisiatif absen PKB yang dirancangkan pemerintah daerah. Kadang-kadang kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup yang berbeda di suatu wilayah memaksa pemerintah daerah untuk mengubah kebijakan perpajakannya. Selanjutnya, Oke, untuk tarif absen pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor BBNKB ditetapkan melalui peraturan daerah atau kota di masing-masing kabupaten atau kota. Besaran pajak ini digunakan sebagai dasar perhitungan tarif absen sebesar 62% untuk PKB dan BBNKB. Dengan adanya opsi ini, pemerintah daerah dapat meningkatkan pendapatan yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan transportasi. Oke, saya kembalikan ke moderator. Nah, dari materi tadi dapat kita simpulkan, pajak kendaraan bermotor atau PKB adalah kewajiban yang harus dibayarkan oleh pemilik atau penguasa kendaraan bermotor sebagai sumber pendapatan daerah. Pembayaran pajak ini dilakukan setiap tahun sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Selain itu, terdapat ospek PKB, yaitu pajak tambahan yang dikenakan oleh pemerintah kabupaten atau kota untuk meningkatkan pendapatan asli daerah PAD dan mendukung pembangunan infrastruktur serta transformasi. Sekian materi dari kami pada hari ini. Semoga materi yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.